Baiklah, sebelum ke siklus menstruasi, saya akan menjelaskan gambar berikut ini, yaitu yang pertama ada ovarium, yaitu tempat penghasil sel ovum atau sel telur. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi, yaitu tempat bertemunya sel sperma dan sel telur yang terjadi dalam pembuahan. Lalu ada vagina, yaitu tempat berlangsungnya hubungan seksual antara wanita dan laki-laki. Sedangkan bagian yang sempit yaitu dinamakan serviks atau mulut rahim. Lalu kita ke bagian yang paling besar yaitu rahim atau disebut uterus, yaitu tempat dedek bayi tumbuh saat ibu mengandung. Kemudian ada dinding yaitu bernama endometrium yang memiliki banyak sekali pembuluh darah dan dinding tersebut akan ikut meluruh bersamaan dengan sel ovum pada saat menstruasi. Yuk kita simak perjalanan sel telur. Jadi sel telur yang imut ini dihasilkan oleh ovarium. Jadi sel telur tersebut akan menuju ke tuba falopi, yaitu tempat pertemuannya antara sel telur dan sel sperma. Nah, jika sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, maka akan menjadi zigot. Jika tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur tersebut akan terus berjalan menuju rahim, yaitu tepatnya di dinding endometrium. Nah, pada saat rahim berkontraksi, maka dinding endometrium ini akan luruh atau mengelupas bersamaan dengan sel telur tadi. Karena di dinding endometrium banyak sekali pembuluh darah, maka akan mengelupas dan menimbulkan darah. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan menstruasi. Darah yang dikeluarkan pada saat wanita menstruasi berkisar antara 20-60 ml atau 20-60 cc. Dengan lama menstruasi 2-7 hari. Dan setiap wanita memiliki lama menstruasi yang berbeda. Panjang siklus menstruasi dari menstruasi pertama dengan menstruasi berikutnya yaitu 20-35 hari. Jadi siklus menstruasi ini terdiri dari 4 fase, yaitu yang pertama ada fase menstruasi. Fase ini terjadi sekitar 2-7 hari. Contohnya ada seorang perempuan yang menstruasinya tanggal 1 dan berakhir pada tanggal 7. Nah, gejala yang ditimbulkan pada fase menstruasi ini yaitu gejala sakit pada perutnya atau kram pada hari pertama menstruasi. Kemudian kita lanjut ke fase yang kedua yaitu fase folikular. Nah, pada fase ini kelenjar pituitari pada otak akan menstimulasi dan menghasilkan hormon FSH yang dimana terjadi ovarium akan membentuk sel telur. Fase ini juga akan terjadi peningkatan estrogen yang akan mengakibatkan perempuan tersebut akan menjadi ceria kembali. Jadi pada fase ini akan terjadi sekitar kurang lebih 13 hari. Lalu selanjutnya kita masuk ke fase ovulasi. Ini terjadi sekitar 13 atau 14 hari siklus menstruasi pada perempuan tersebut. Pada fase ini, sel telur akan menuju ke tuba falopi dan akan terjadi lonjakan estrogen. Nah, kalau estrogen sudah naik, maka akan terjadi puncak-puncaknya perempuan tersebut akan merasa gembira, percaya diri, dan happy. Lalu fase selanjutnya yaitu fase luteal. Nah, pada fase ini terjadi sekitar 15-28 hari, di mana kadar estrogen mulai menurun, dan di sisi lain, progesteron mulai menaik atau meningkat. Dan akhirnya akan terjadi penebalan pada dinding endometrium untuk mempersiapkan kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas proses kehamilan. Ketika sperma dilepaskan, sekitar 300 juta sel sperma akan memasuki vagina. Namun, hanya ratusan sel sperma yang mencapai tuba falopi menuju sel telur. Ratusan sel sperma yang masuk, hanya ada satu sel sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur sehingga terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot dalam tuba falopi. Sperma bergerak menuju sel telur menggunakan flagela yang berputar sehingga dapat menggerakkan cairan dalam tubuh tuba falopi menuju ke sel telur. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam di dalam endometrium, sehingga pada kondisi ini seseorang dapat dikatakan mengalami kehamilan.